Oke. Nah, bentuk kata kerjanya apologiomai, memiliki arti pembelaan. Ya, memiliki arti pembelaan atau ya, memiliki pembelaan ya. Nah, kata apologia dipakai di dalam Alkitab sebanyak 8 kali, ya. Sebanyak 8 kali ya. Ini ada ayatnya. Sementara apologiomai muncul sebanyak 10 kali. Ya, bisa dibaca nanti teks tersebut ya. Oke. Nah, jadi apologetika bisa diartikan adalah suatu studi untuk mempelajari bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban jawab ya, bukan jawab ya. Pertanggungan jawab atau mempertahankan atau memberikan jawaban arti dari apa yang ia yakini dengan efektif. Nah, jadi apologetika itu ya memberikan suatu pembelaan terhadap iman kita ketika ada seseorang meragukan atau memperdebatkan. Oke, tunggu, kedengaran suara saya ini agak ada pantulan ya. Kembali kepada saya suara itu. Dengar Pak, dengar. Dengar ya, jelas ya. Agak memantul-mantul Pak. Oke. Ya, jadi itu ya, jadi apologi itu adalah studi untuk mempelajari bagaimana melaksanakan pertanggungan jawab atau mempertahankan atau memberikan jawaban dari apa yang ia yakini secara efektif. Jadi tujuan daripada mata kuliah ini supaya kita tidak hanya sebagai orang Kristen, kita tidak iya saja terhadap ketika orang lain mengganggu gugat iman kita. Ya. Bahkan yang anehnya tidak bisa memberikan suatu jawaban. Ya, makanya kita sangat disayangkan kalau ada kita sudah hamba Tuhan nih, ketika ada yang memperdebatkan atau menanyakan iman kita, mempertanyakan, ya kita jawabnya begini, yang penting pokoknya yang percayai begini, pokoknya. Jadi itu ilmu pokoknya itu ya itu tidak masuk dalam dunia akademis. Itu sesuai dengan di sini tujuan kita dengan berapologetika ini supaya kita bisa meyakinkan orang yang skeptis, yang ragu-ragu, yang mempertanyakan iman kita. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen jangan kita hanya apa istilahnya itu? Jangan hanya cukup di kita aja. Kemampuan kita untuk menjawab itu harus ada. Ya, kemampuan kita untuk menjawab setiap serangan itu ada. Karena kembali kepada pendahuluan tadi, kita ini dalam dunia yang majemuk loh. Kecuali dalam dunia ini semuanya Kristen. Lah Kristen pun itu banyak juga kan Kristen di dalamnya itu aja sekte-sekte sesat kan, ajaran-ajaran sesat kan. Nah, seperti salah satu tugas yang saya berikan itu saksi Yehova kan. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa memberikan jawaban. Ketika nanti di dalam pelayanan kita atau di dalam kehidupan sosialisasi kita, ya, kita bisa memberikan jawabannya. Jadi apologetika melibatkan argumentasi, penalaran intelektual yang berkenaan dengan wawasan dunia Kristen. Nah, memang ini lemahnya, ini apanya susahnya menjadi apologetika ini memang. Kita harus bisa memang memberikan jawaban sesuai itu dengan wawasan dunia Kristen. Makanya memang biasanya orang-orang apologetika ini disarankan harus banyak belajar. Ya kan? Supaya kita bisa menjawab dari segi mana kan begitu. Kalau kita dalam dunia teologi kan kita bisa melihat cabang-cabang daripada teologi ya. Ada teologi biblika, ada teologi biblika itu tercangkup nanti eksegese, bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan lain sebagainya kan. Ada teologi sistematika, di sana berkaitan dengan doktrin Allah, doktrin Roh Kudus. Nah, terus
Apalagi teologi praktika. Ini lebih gampang ya, khotbah, ya kan, dan lain sebagainya, konseling, dan teologi historis. Nah, bagaimana perkembangan gereja mulai dari abad pertama hingga sampai sekarang. Nah, memang dituntut memang kita memiliki wawasan dunia Kristen ketika menjadi seorang apologet. Ya, makanya diharuskan dia harus banyak baca belajar memang. Ya. Kalau kita waktu kuliah itu diharuskan banyak baca buku. Makanya waktu saya S1 ya, sampai-sampai bisanya kalau kayak di STT Pentakosta ini kan nggak berasrama ya, masih bisa tinggal di luar, apalagi yang sudah memiliki pelayanan ya kan. Kalau kita itu S1 itu tinggal di asrama. Ya, tinggal di asrama selama 5 tahun. Selama 5 tahun, 4 tahun studi, 1 tahun baru kita praktek, baru kita wisuda. Jadi totalnya 5 tahun. Jadi waktu S1 itu ya kita dituntut harus banyak baca buku. Kita nggak dipersilahkan untuk bersih-bersih apa ya, untuk bersih-bersih kayak semacam bersihkan rumput-rumput. Ada juga STT diharuskan mahasiswanya itu bersih-bersih halaman, apa cabut rumput gitu ya. Kita tidak. Kebetulan memang STT kita ini berlatar belakang ya Chinese ya kan. Orang Chinese kan ya, tahulah ya kan. Ketatnya seperti apa. Ya kan? Jadi kita tidak bekerja, yang penting akademisme itu ya bagus begitu. Bahkan dari segi makanan juga luar biasa. Nah, itu sampai gendutnya dari sana awalnya kan gitu. Nah, itu maksudnya, tetapi diharuskan akademik dan dunia dan membaca buku itu diharuskan. Ya, makanya disinilah memang seorang apologet itu diharuskan memiliki wawasan dunia Kristen. Sekali lagi, wawasan dunia Kristen ya terkait dengan kekristenan semua. Ketika diperdebatkan tentang kontroversi Alkitab, ya kan? Ini sama ini kok bagaimana ini Injil sinoptik ya? Matius, Markus, Lukas. Yesus ngomong begini. Di sana Yesus ngomong begini, di sana Yesus ngomong begini. Kan begitu kan, ada ya data-data itu. Bagaimana kita memberi pertanggungjawaban itu? Dari segi biblikal, dari segi bahasa asli. Ya kan? Kita harus bisa. Makanya kita juga harus bisa, diharapkan ya nggak menguasai ya, minimal sedikit-sedikit kan. Kalau dari segi sejarah, iya toh, dari segi sejarah kalau diperdebatkan tentang Allah Tritunggal ya kan, di Alkitab kan tidak ada itu ya, rumusan itu, pasti dalam sejarah gereja itu kan, dari Tertullianus kan. Nah, kita harus masuk kepada sejarah, ranah sejarah. Ayo kita berapologetika kan begitu. Susah sih susah. Ya, tapi diharuskan kembali apologetika melibatkan argumentasi penalaran intelektual yang berkenaan dengan wawasan dunia Kristen. Ya. Nah, kembali kepada kita ya, tidak bisa banyak baca buku ya, minimal niat untuk belajar itu ada. Sekarang kan sumber belajar itu tidak mesti dari buku kan? Betul? Kalau ada satu channel YouTube yang bisa kalian percayai, kau belajar dari situ, silahkan. Yang pelayanan di pedesaan, saya dulu itu waktu di Papua tetap saya belajar. Buku itu minim. Ya paling artikel saja saya download begitu kan, tapi tetap saya mendengarkan kan begitu. Saya download dia itu, belajar terus saya kan. Karena bagi saya kalau sesuatu biasanya begini, saya biasanya berapologetika dalam diri saya biasanya awalnya. Jadi berapologetika pada diri saya. Saya mencoba membuat saya sebagai orang ragu yang bertanya kepada diri saya, sekaligus saya menjawab begitu. Sebelum orang lain bertanya kepada saya, meragukan iman saya, biasanya saya buat begini dalam diri saya ya. Sebelum orang meragukan iman saya berusaha dulu meragukan iman saya dulu. Caranya harus begitu. Coba kita mengosongkan dulu pikiran kita. Saya coba bertanya ya. Contohnya ya, Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Itu kapan itu kemanusiaannya itu? Nah, begitu contoh begitu kan. Kita bertanya,
sekaligus kita nanti menjawab. Nah, ketika ada orang lain yang meragukan iman kita, yang bertanya kepada kita, kita sudah siap jawab. Begitu. Nah, nanti kan kita ini para pendeta ya kan, jurusan teologi kan, semua. Nanti akan di jemaat yang kalian pimpin itu, Pak, ini sangat berlaku loh. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang konyol juga nanti akan muncul kalau sudah menggembalakan satu jemaat. Bagaimana memperbaiki HP yang rusak sampai nanti ke sana. Makanya diharapkan seorang hamba Tuhan itu istilah ada seperfect mungkin, tanda kutip ya. Nah, tetapi ya kita khususkan dulu dalam hal apologetika ini. Nah, di dalam John Frame dan Edward Powell membagi dalam 3 bagian tentang apologetika. 1, pembuktian. 2, pembelaan. 3, penyerangan. Pembuktian, pembelaan, dan juga penyerangan. Ya, nanti kalian bisa bacalah ya teks itu. Pembuktian artinya bukti-bukti data, bukti-bukti sejarah. Jadi begini loh, nanti dalam dunia diskusi itu kita tidak debat kusir. Tidak itu istilahnya, tarik-tarik kalau perempuan bukan begitu, bukan adu suara sebenarnya. Kalau dalam dunia diskusi itu, dunia apologetika itu. Nah, jadi apologetika itu tidak mesti dalam duduk sama-sama dalam ruang akademik, enggak mesti begitu ya. Kalau kita melihat antara debat ya kan, antar agama kan, mereka ada moderator, ada narasumber A, narasumber B kan. Enggak mesti begitu loh penerapan atau lapangan daripada apologetika itu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks pelayanan kita ini sangat berlaku. Jadi jangan membayangkan bahwa apologetika itu mesti saya narasumber dari Kristen, ada moderator, ada narasumber daripada agama sebelah. Bukan begitu, nggak mesti begitu. Ya kalau ada kesempatan begitu ya harus siap juga kan. Dengan ini juga ya, dengan jemaat juga. Maksudnya dalam arti bentuk pertanyaan loh. Kalau kita tidak bisa menjawab itu, apalagi kepada jemaat, kepada siapa lagi kita bertanya? Sementara kamu gembala sidang di situ kan? Contohnya, saya kasihlah apalah yang saya bikin dulu. Nanti jadi terganggu iman kalian lagi kan? Tentang kontroversial kitab kan? Nah, maksudnya harus dipersiapkan. Nanti kita masuk kepada contoh-contoh lah. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan lah dulu. Buat Jo. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Diskusi. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan Silas. Memang hanya kau yang diharapkan ini. Yang lain susah jawab suaranya. Nanti pas ruang diskusi semua ya. Ada saya siapkan diskusi. Oke. Jadi gini, Pak. Ada satu pertanyaan tentang Tuhan Yesus adalah satu-satunya kepercayaan. Maksudnya apa ya? Gimana? Dia adalah jalan. Nah, terus begini, Pak. Ada pertanyaan, Yesus ini adalah jalan dan kebenaran. Ya. Nah, tapi mengapa kan masih ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal itu kebenaran, dan mereka mempunyai anak. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan anak itu lahir, sedangkan tahu bahwa orang tuanya masih belum percaya kepada Tuhan? Itu gimana, Pak? Bagaimana, coba saya kurang konsen tadi, ulangi pertanyaannya. Jadi gini, kita meyakinkan
Tuhan Yesus ini percayaan kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, Ya, kebenaran dan hidup. betul. Terus di sisi lain ada juga orang yang bersebelahan dengan kita atau agamanya yang berbeda. Nah, dia memiliki anak. Apakah Tuhan Yesus mengizinkan anak ini lahir tapi tanpa kepercayaan atau percaya kepada Tuhan? Apakah gimana? Maksudnya mengikuti orang tuanya? Apa? Mengikuti orang tua aja gimana? Orang tuanya tidak percaya atau agama sebelah, tetapi Tuhan mengizinkan anak ini lahir ke dunia. Itu gimana, Pak? Gimananya apanya dulu? Apa, maksudnya kenapa lahir begitu atau bagaimana? Aduh, gimana ya? Gimana bikin pertanyaan supaya simpel? Simpen sederhanakan dulu. Memang buat pertanyaan ini susah. Ada kasus di dalam apamu ya, pelayananmu ya? Ini sebenarnya teman sih Pak yang tanya. Jadi gimana caramu? Dia katakan bagaimana caramu? Ini orang tuanya tidak percaya. Nah, lalu anak itu lahir. Tuhan mengizinkankah anak ini untuk lahir di keluarga ini atau bagaimana? Itu pertanyaannya, Pak. Gini dong. Kalau kita belajar tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah, itu kan sesuatu yang ada terjadi di muka bumi ini tidak ada terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan semuanya Tuhan yang melakukan itu. Iya toh? Nah, kan istilahnya itu sederhananya kan kita bayi itu kan tidak bisa memilih di keluarga mana dia harus lahir. Iya toh? Nah, terus ya Tuhan yang membuat itu, Tuhan yang mengizinkan itu, menentukan itu ya Tuhan. Nah, masalahnya di mana? Ini yang saya coba tanya. Masalahnya di mana kalau saya katakan Tuhan yang menentukan itu? Nah, itu maksud saya. Itu yang saya pengen tahu. Gimana tadi, Pak? Gimana? Tadi saya bilang dari segi ilmu apa itu? Jadi lupa saya gara-gara providensia Allah ya. Dari segi providensia Allah, artinya Allah memelihara semua alam semesta. Jadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya ya atas kedaulatan Tuhan kan. Tidak ada terjadi sesuatu itu tanpa Tuhan tahu atau tanpa Tuhan tentukan. Nah, termasuk bayi itu ya Tuhan yang menentukan itu lahir di keluarga mana kan. Bukan anak kecilnya itu memilih saya lahir di keluarga yang tidak percaya. Bukan, Tuhan yang menentukan itu. Nah, setelah saya katakan Tuhan yang menentukan itu, maksudnya masalahnya di mana? Nah, masalahnya mengapa Tuhan mengizinkan anak ini lahir di keluarga ini? Kan Tuhan tahu, gitu loh maksudnya. Tuhan tahu bahwa itu orang tuanya ini belum percaya. Kenapa Tuhan mengizinkan dia lahir di keluarga yang tidak percaya, begitu pertanyaan kawanku itu. Kalau masalah itu kan gini tuh, keselamatan itu kan bukan per keluarga kan? Ya enggak? Bukan per keluarga atau bukan per suku atau bukan per negara. Kutanya dulu kamu tuh orang tuamu agama Kristen? Iya Pak, dua-duanya. Oke. Orang tuamu atau kakekmu Kristen? Iya. Terus itu Kristen sampai ke atas. Sampai ke atas nggak pernah mencicipi agama keharingan. Oh, kalau yang di atas keharingan, Pak. Nah, terus itu udah terjawab kan? Kenapa bisa jadi Kristen? Coba, kenapa bisa jadi Kristen? Makanya aku bilang keselamatan itu kan bukan per keluarga, bukan per suku. Artinya kalau ada pun contohnya agama contohnya kan, dia lahir dari situ agama sebelah lah begitu kan, dia lahir dari situ.
Apakah karena orang tuanya agama tersebut dia nggak bisa menjadi percaya kepada Yesus? Enggak mesti karena orang tuanya. Maksudnya karena agama aku ikuti, enggak. Karena kan nggak berkeluarga. Bisa dia menerima Yesus nanti entah di mana di akhir hidupnya kah, atau pas di mana pas bekerja atau bagaimana, kan bisa toh. Jadi nggak ada yang disesali, nggak ada yang perlu di apa kan itu ya, dipermasalahkan tentang lahir dari siapa. Kalau masalah keselamatan itu ya semuanya orang bisa menerima itu kan. Itu loh. Jadi nggak ada nggak ada masalah itu ya. Jadi sama seperti nenekmu itu. Dulu kan nggak agama Kristen. Ya itu ya, kawan. Sip. Oke. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Oke. Itu ya. Tentang ini ya. Saya kasih dulu yang ringan-ringan lah dulu ya. Kita coba menjawab dulu yang ringan-ringan lah dulu ya. Yang ringan-ringan. Nanti terlalu berat kalian jadi iman kalian kayak semacam. Yang ringan-ringan dulu ya. Oke. Coba dulu ada ini ya, tentang pencobaan Yesus di padang gurun ya. Ini ada 3 versi kan? Coba lihat dulu dia. Buka Alkitabnya dulu. Di HP juga itu mungkin ada ya. Coba dulu. Ini maksud saya kan, ini kan kita ilmu apologetika yang ringan-ringan dulu maksud saya ya. Siapa tahu nanti ada jemaat kalian yang kalian layani menanyakan ayat yang ringan ini dulu. Nanti kalau sudah mulai oke, saya kasih yang agak apa ya, sampai pada manuskrip Alkitab. Nah, kita dari segi teologi Alkitab dulu, Biblika dulu kan, tentang apa itu penulisan Alkitab, bagaimana itu penulisannya kan. Kadang kan itu yang diperdebatkan dari agama sebelah kan, Alkitab sudah dipalsukan itu tuh. Apanya dipalsukan kan itu tuh. Maksudnya itu terlalu jauh dulu. Kita coba lihat dulu sesama ini ya, Injil Sinoptik dulu, ada perbedaan di sana. Nah, coba kita jawab dulu ya. Saya kasih ini jam berapa ini? Oke, masih ada waktu ya. Coba buka dulu pencobaan Yesus di padang gurun, Matius pasal yang keempat. Semua baca kita Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Yang ringan dulu lah. Coba, nah berdasarkan John Frame ini kan ada 3 jenis kan, pembuktian, pembelaan, dan penyerangan. Ini harus kita pegang ini ya. Jadi kita jangan hanya melulu aja diserang. Kayak sepak bola kan, tahu sepak bola kan? Jadi kalau kita hanya defense terus, defense itu kapan kita offense kan? Nah makanya dunia apologetika itu nggak hanya membela sebenarnya. Dunia apologetika itu kadang memang ada 2 versi orang yang terlibat di apologetika ini. Memang dia hanya menganut defensif, dia hanya menyerang. Ketika ketika ditanya dia dijawab, ketika ditanya dia dijawab. Itu kan defensif, itu mempertahankan aja gitu. Tapi kalau ofensif itu dia juga apa, dia kembali bertanya ulang tentang iman dia itu seperti apa, dia apa lagi. Nah, jadi menurut John Frame dan temannya ini, pembuktian data, habis itu dibelalah data itu, habis itu melalui data itu diseranglah iman orang lain itu dengan konteks yang sama. Itu paham ya? Jadi antara 3 ini dalam dunia apologetika menurut John Frame ini dan temannya, ini nggak bisa dipisahkan. Pertama, kalau ditanya kan, buktikan pertanyaan itu bahwa kamu bisa membuktikan itu. Yang kedua, bela data itu bahwa ini memang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Habis itu melalui data itu kamu bisa serang dia. Biasanya kan apalagi di dalam konteks Kristen ini kan, kita kalau menyinggung agama sebelah tanpa kita diserang sebelumnya kan, kita diberi penistaan agama kan. Makanya kadang kita membuat serangan mereka itu menjadi serangan balik. Nah, kira-kira begitu. Paham ya? Contohnya kan kalau kita yang mengawali duluan, apalagi di YouTube ini kan, di media sosial ini, kalau kita mengawali duluan, kita kan dipikir penistaan agama.
Betul nggak? Itu kan banyak kan di penjara karena penistaan agama. Nah, tapi kalau mereka yang mendului menyerang kita, menyerang kita, kita serang balik sebagai respon daripada tuduhan itu. Nah, kita kan ada hak hukum itu, menjawab apa yang sudah diserang itu. Tapi kalau kita memulai kan, karena kita minoritas kan kadang begitu, suka-sukanya sana ya. Nah, tapi maksudnya menurut John Frame itu yang begitu, ya, pembuktian dulu, pembelaan, baru penyerangan, ya. Tapi dengan ingat ya, nanti kita ambil data ayatnya yang lebih sopan ya. Coba ini aja dulu. Matius 4 tadi tuh. Coba dulu. Matius 4 udah ketemu ya? Udah ketemu? Udah ketemu Matius 4 ya? Silas? Matius 4 pas Oke. Nggak usah dibaca. Nah, bandingkan dengan Markus 1 kan ada di situ ayat referensinya kan? Di situ. Ada Markus 1 ayat 12 sampai 13. Lukas. Nah, sekarang coba dulu. Urutannya itu kok tidak sama? Coba dulu saya bisa jawab itu. Kan kalau yang di Matius ini, yang pertama itu apa? Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkan. Pertama kan batu-batu menjadi roti kan? Yang kedua, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bawah ke atas, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Kan ada 3 pencobaan ini kan? Ada 3 kan? Nah, tapi dia nggak berurutan. Coba dulu kalian baca. Berurutan tidak? Atau putar-putar? Ah, itu dulu ya. Kalau sudah baca bisa menjawab. Bandingkan dengan Markus tadi sama Lukas itu. Itu putar-putar itu. Nggak sama urutannya. Ayo, saya kasih dulu sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit bacanya. Saya kasih siapa yang mau jawab ya.
Bagaimana? Mencolok ya, yang lebih mencolok itu Matius dengan Lukas ya. Itu lebih, itu nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3 itu nomor 3 jadi nomor 2 itu. Yang kalau Markus itu lebih sedikit itu kan? Oke, baca-baca dulu. Oke, nanti aja kita diskusikan ya sambil ini mau istirahat kan? Supaya sambil istirahat kalian bisa pikirkan bagaimana menjawab itu. Kalau dalam dunia apologetika mana sebanyak itu waktunya untuk menjawab. Langsung di situ ditanya, di situ dijawab kan? Ini masih ada waktu setengah jam untuk menjawab ya. Gak apa-apa. Nanti dijawab ya. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Pertanyaannya gini, mana yang benar? Apakah Matius, Markus, Lukas? Mana yang benar? Sementara itu berbeda urutannya. Gitu ya. Mana yang benar? Menjawab urutannya atau menjawab urutan yang benar atau gimana, Pak? Gini aja, kita lebih fokus ke Matius dengan Lukas aja. Ini itu lebih apa ya? Tentang urutan itu. Kalau kan Markus kan nggak masalah urutan, nggak ada. Cuma pencobaan ini, tapi nggak bicara banyak kan? Nggak ada urutan di situ kan? Oke, ini aja. Khusus untuk Lukas, Matius dengan Lukas aja. Urutannya itu putar itu. Ya, Matius dengan Lukas. Jadi itu dulu dipikirkan, istirahat sambil makan, sambil snack apa minum ya. Pikirkan. Jadi pertanyaan mana yang benar? Mana yang benar? Apakah Matius atau Lukas? Ya kan? Nah, itu masih sederhana loh itu ya. Masih sederhana sekali ya. Tapi nggak apa-apa, dari situ-situ aja nanti kita berusaha berpikir, kita berusaha bertanya diri kita, menjawab. Nah, itu akan dibiasakan. Kita yang bertanya, kita yang menjawab, supaya nanti daripada ketika nanti ada orang lain yang bertanya kepada kita, kita sudah siap jawab begitu loh. Itu harus dibiasakan itu sebenarnya. Ya. Oke, jadi kita istirahat dulu. Jam setengah ini kan jam setengah 11 toh. Kita masuk nanti jam 11. Yalah. Jadi sesuai dengan waktu yang dikasih ketua kepada Bapak Ketua kepada saya. Jadi nanti kita istirahat dulu. Sekarang sambil buka-buka Alkitabnya, sambil apa, nanti kutanya satu-satu ini ya. Satu-satu ya. Ya, kita istirahat. Oh, ada yang mau disampaikan? Baik. Oh ya, Pak. Baik. Kasih Pak dosen. Iya, Pak. Ya, nah, kapan kita mahasiswa yang lagi mencari signal bisa bergabung nanti di sesi kedua. Ya, jadi mahasiswa dipersilakan istirahat. Nanti jam 11 tepat boleh masuk supaya kita bisa menghargai waktu ya. Siap. Oke, yang mau silakan istirahat dipersilakan, yang meninggalkan Zoom juga dipersilakan, tapi kalau mau tinggal di Zoom enggak apa-apa juga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, saya keluar dulu sebentar ya.